Jayco ini Oktober 2024 katanya udah pernah perjalanan, terus Februari 2025 akan di-launching. Nah, kadang-kadang gue bacain komen-komennya, terus gue klik-klikin satu-satu kan, apa namanya, orang-orangnya. Kagak beli EV juga dia gitu loh, cuman yang doang dia. Kalau orang yang bener-bener mau spend money ini 300 juta mau beli EV, dia akan mikir juga gitu kan. EV sudah mulai slow down karena dunia mulai menolak EV juga. Melihat EV kurang convenient atau kurang nyaman dipakai, sehingga brand-brand China pun sekarang mulai masuk ke hybrid. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Nah, kita mau bahas SUV hybrid baru dari Chery. Oke, jadi sesuai prediksi gua dan sesuai apa yang kita ngomongin secara konsisten dari kemarin, EV sudah mulai slow down karena dunia mulai menolak EV juga. Sehingga dunia itu dalam artian pemerintahnya dan orang-orangnya di beberapa negara juga melihat EV kurang convenient atau kurang nyaman dipakai, sehingga brand-brand China pun sekarang mulai masuk ke hybrid. Kemarin gue ketemu guru gue di Malaysia, dia juga bilang, lu gak usah pusingin EV katanya, itu akan mandek. Dia tetap akan ada, cuman populasinya nggak akan sebesar itu. Yang lu harus fokus hari ini adalah hybrid. Dia langsung ngomong begitu loh. Yang harus lu fokus hari ini adalah hybrid, karena kenapa? Semua orang abis ini akan masuk hybrid, even China. Dia bilang begitu, dan sekarang beneran. SUV Jayco J7 itu hybrid loh dari Chery. Nah, jadi maksudnya kita kan melihat secara customer ya. Maksudnya secara customer kalau lu hanya pakai mobil itu di dalam kota, nganter lu ke kantor, nganter lu ke stasiun, nganter lu ke pasar, nganter anak sekolah, itu akan fine. Tetapi itu harus menjadi mobil kedua. Lu kalau cuma punya satu mobil itu aja, itu akan inconvenience lah. Maksudnya ketika lu bandingkan dengan mobil ICE combustion engine, itu akan nggak nyaman lu pakainya. Nah, itu satu sisi. Sisi yang nomor dua adalah harganya juga. Seperti yang kita bilang juga, harga jualnya mobil-mobil EV ini di China sendiri, lu misalnya beli mobil EV $10.000 misalnya ya gitu kan. Lu pakai 2 tahun, sisanya tinggal $2.500 sampai $3.000. Mereka sendiri juga sudah mengakui itu gitu kan. Nah, di Indonesia, kalau lu beli mobil internal combustion engine, begitu kalau jual, harga jualnya masih ada nih, market second-nya. Karena di Indonesia mobil second masih banyak diminati dan masih banyak berputar. Gua sendiri kalau disuruh beli mobil, mendingan gua beli mobil second. Kenapa? Iya, prinsip ekonomi aja sih bro. Bukan karena lu orang bilang, oh iya lu kan enak punya bengkel, ya kebetulan memang gua punya bengkel gitu kan. Cuman secara teori, gue menganut prinsip ekonomi aja bro. Amortasinya gila-gilaan bro kalau lu beli mobil baru. Jadi bapak saya bukan sultan dan jenderal ya kan, jadi saya beli mobil yang sesuai sama kantong aja, sesuai sama fungsi, terus amortasinya nggak terlalu banyak-banyak amat gitu kan, kasihan bro, gue cari duitnya setengah mati gitu kan, itu aja sih. Kalau semua orang bilang, oh iya lu bla 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 begini gitu, lu sendiri nggak beli mobil EV kan? Kadang-kadang gue bacain komen-komennya, terus gue klik-klikin satu-satu kan, apa namanya orang-orangnya. Kagak beli EV juga dia gitu loh, cuman yang doang dia. Kalau orang yang bener-bener mau spend money ini 300 juta mau beli EV, dia akan mikir juga gitu kan. Nah, si Chery ini juga sudah mulai masuk ke hybrid dan mereka satu step lebih maju, yaitu plug-in hybrid EV, PHEV. Plug-in hybrid EV ini menurut gua akan menjadi the future. Jadi plug-in, jadi maksudnya di rumah lu colok juga ke tembok untuk ngecas si baterai, dan di mana baterai itu akan lebih banyak dipakai untuk ngejalanin mobilnya, di mana lu punya si engine juga untuk ngecas baterai di jalan. Sehingga kalau lu di rumah ya lu colok, kemudian kalau bensinnya habis lu isi. Jadi mobil ini tuh lu punya kebebasan yang sama dengan lu punya internal combustion engine, tetapi lu juga bisa ngirit yang sama dengan ngiritnya si EV. Ya nggak sama sih ya, maksudnya lebih ngirit aja lah ya daripada si EV. Karena sampai dengan hari ini mobil hybrid yang bener-bener ngirit, menurut gue sih biasa aja sih gitu loh. Maksudnya lu beli hybrid karena memang lu kepengen beli hybrid, bukan lu beli hybrid karena lu kepengen ngirit. Nggak sengirit itu juga kalau dibandingkan sama mesin yang sama, misalnya nih Zenix dibandingin sama Innova bensin gitu kan, ya iya lebih irit. Tapi ketika Zenix itu dibilang ngirit banget, ya enggak juga, 1:15, maksudnya ya oke, nggak ngirit-ngirit amat, tapi masih oke lah dengan bodi segitu gitu kan. Nah, Jayco ini Oktober 2024 katanya udah pernah perjalanan, terus Februari 2025 akan di-launching. Nah, di mana-mana udah banyak, mereka udah mulai sounding dan
kira-kira mereka akan launching lagi. Nah, jangan salah loh ya, Chery sekarang mulai agresif di Indonesia dengan mobil-mobilnya yang hybrid ini satu, yang EV-nya dia juga, yang mobil internal combustion engine biasa, itu mereka sudah mulai gencar. Yang laku dijalankan yang Chery Omoda ya. Omoda 5 itu cukup kenceng dia, dan EV-nya juga cukup kenceng, dan sekarang dia keluarin plug-in hybrid EV di mana menurut gua sih ini akan menjadi future ya, plug-in hybrid EV. Untuk BBM-nya 3,3 liter per 100 kilo. Wow, 1 liter 30 something kilo lah ya, sekitar 28 sampai 30 something 30 kilo lah ya. Jadi kalau jarak listrik murni 125 kilometer itu udah jauh lebih cukup banget. Jadi maksudnya kan kalau lu hanya jarak dekat, lu hanya akan pakai si baterai aja, sehingga lu dapat ngiritnya tuh si EV. Ketika lu jarak jauh, lu nggak usah pusing. Ketika dia udah di berapa persen, engine-nya akan nyala sendiri untuk ngecas lagi. Jadi not bad. Nah, total tenaganya 347 PS dan torsinya 525 Newton. Kenceng bro nih mobil. Nggak main-main sih, ini mobil cukup kenceng, dan mobil Chery yang sebelum-sebelumnya juga dikeluarin cukup kenceng sih. Jadi Chery yang ini cukup kenceng dan cukup keren juga menurut gua. Lu boleh lihat layarnya gede ya, mobil China ya, feature-nya bagus gitu kan, jauh lebih bagus. Dan tergantung tinggal harganya aja. Versi tertingginya katanya 814 juta, kita nggak tahu sampai nanti keluar. Kalau gua bilang sih kalau dia hybrid di angka 800 juta, hybrid EV di angka 800 juta, cukup mahal karena saingan terberatnya dia adalah si Innova Zenix, di mana Innova Zenix itu sekitar 500 sampai 550 juta. Ya kan? Jadi ya kita lihat lah ya. Cuman menurut gua plug-in hybrid EV akan menjadi future, orang akan lebih banyak beli ini karena plug-innya itu yang bikin murah. Kalau hybrid murni nggak sengirit itu. Seriously, kalau hybrid murni tidak sengirit itu, karena ini plug-in jadi bisa dicas dulu. Itu yang akan membuat ini mobil menjadi lebih murah pengoperasionalnya daripada hybrid biasa. Oke, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini yang menghujat gue dan yang suka menghujat gue ketika gue tiap kali ngomongin mobil listrik. Ya balik lagi, ya kan? Apa yang gue lihat, apa yang gue rasakan dari customer, apa yang guru-guru gue di luar negeri bilang, itu yang gue sampaikan di sini, gitu kan? Jadi silahkan kalau komentar di kolom komentar di bawah ini. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.